Ya, bahas yacht yuk! Salah satu yacht terbesar di dunia dibuat pada tahun 1863 dan diluncurkan 2 tahun kemudian. Kapal ini masih berlayar loh. El Mahrouza berukuran sekitar 32 kali panjang mobil biasa. Oh ya, kapal ini juga diperpanjang 12 meter pada tahun 1872. 33 tahun kemudian, panjangnya bertambah sekitar 5 meter. Wow, makin panjang saja. El Mahrouza mengantongi gelar sebagai kapal terbesar di dunia selama 119 tahun. Dilbar, yacht bermesin jumbo ini setara dengan 3 kali panjang pesawat Boeing 727-200 plus 10 piton. Pasti besar ya? Panjang seluruh kabelnya saja sekitar 1.100 km. Itu sih kurang lebih sejauh jarak dari Jakarta sampai Bali. Kolam renangnya juga termasuk yang terbesar untuk ukuran super yacht. Pantas saja ya, diperlukan 100 orang kru untuk membuatnya berlayar. Dubai, ukurannya sepanjang 9 ekor hiu paus raksasa dan harganya 6 triliun rupiah. Dubai merupakan salah satu yacht terpanjang di dunia. Kapal ini punya kolam renang mozaik sepanjang 10 meter, helipad, tangga melingkar, sejumlah jacuzzi, dan aula bersantap yang muat untuk menampung 90 orang. Yacht ini juga punya 8 dek dan dilengkapi dengan 20 sepeda air, kapal selam, dan tangki lobster. Dubai juga bisa mengangkut lebih dari 100 tamu dan 90 anggota kru. Eclipse, yacht bermesin milik seorang pengusaha asal Rusia ini sepanjang 2 kalinya pesawat jet penumpang terpopuler di dunia, Airbus A321. Yacht ini punya 24 kabin tamu, beberapa bak mandi air panas, 2 kolam renang, 2 helipad, dan 1 aula disco. Ada juga kapal selam yang bisa menjelajah sampai kedalaman 49 meter untuk berjaga-jaga kalau kapalnya diserang musuh. Azam, super yacht pribadi ini hampir 3 kali panjang KRI Alugoro 405 buatan PT PAL Indonesia. Biaya pembuatannya sekitar 9 triliun rupiah. Azam termasuk yacht tercepat di dunia karena bisa melaut dengan kecepatan 60 km per jam. Sampai saat ini, yacht terbesar di dunia adalah Rev Ocean, panjangnya 2/3 dari kapal Titanic atau 6 ekor paus biru. Kapal hitam mengkilap ini milik seorang miliarder asal Norwegia dan digunakan sebagai kapal penelitian. Misinya untuk melindungi seluruh lautan di planet kita. Saat ini, Rev Ocean sedang diperbaiki dan dijadwalkan akan siap mengarungi lautan pada tahun 2021. Kapal penumpang Stena Hollandica merupakan salah satu kapal feri terbesar di dunia. Kapal ini sepanjang 13 megalodon, hiu raksasa yang telah lama punah. Kapal feri ini berlayar di Laut Utara sebelah selatan yang menghubungkan Inggris dan Belanda. Stena Hollandica bisa memuat beban 10.600 gajah Afrika jantan. Pemandangan langka pastinya. Kapal pesiar Disney Fantasy dihiasi gambar Mickey Mouse berwarna khas dan bisa mengangkut 4.000 penumpang. Saking besarnya, panjang kapal pesiar ini bisa memuat 8 buah Mi-26, helikopter terbesar yang pernah diproduksi secara massal. Kapal ini punya 14 dek penumpang dengan aneka hiburan dari sejumlah kolam renang, restoran, bioskop, hingga toko es krim. RMS Queen Mary II alias QM2 merupakan kapal pesiar yang super besar. Panjangnya setara dengan 32 bus tingkat London. Selama setengah tahun pertama, kapal ini digunakan untuk melayani jalur pelayaran transatlantik, membawa penumpang dari Southampton, Inggris ke kota New York. Selanjutnya, berpesiar keliling dunia. Ratu Elizabeth II secara resmi menamai kapal pesiar ini pada tahun 2004. Quantum of the Seas merupakan kapal pesiar yang dioperasikan oleh Royal Caribbean International. Kapal yang biaya pembuatannya mencapai 14,025 triliun rupiah ini selesai dibuat dan diluncurkan pada tahun 2014. Quantum of the Seas juga merupakan yacht terbesar ketiga di dunia. Panjangnya 5 kali panjang pesawat kargo bermuatan besar Airbus Beluga XL. Di dalamnya juga terdapat bartender robot dan balkon virtual. Awas, jangan meleng! Symphony of the Seas adalah kapal penumpang terbesar di dunia, walau bukan yang terpanjang. Biaya pembuatannya sungguh fantastis, yakni 20 triliun rupiah. Panjangnya setara dengan 4 buah pesawat Antonov AN-225 Mraya, pesawat terberat yang pernah diproduksi. Symphony of the Seas juga bisa mengangkut beban yang setara dengan 439 pesawat Boeing 737-800.
Harmony of the Seas. Inilah kapal pesiar terpanjang di dunia dan terbesar kedua. Panjang kapal ini sama dengan 16,5 kalinya truk semi-trailer. Area Central Park di dalam kapal merupakan taman hidup pertama yang ada di lautan. Taman ini berisi 10.600 tumbuhan, 52 pepohonan, dan 70 ton tanah yang jadi tempat tumbuhnya tanaman ini. Oke, kita beralih ke kapal jenis lain yuk. Kapal kontainer. Madrid Maersk merupakan kapal kontainer terbesar saat diluncurkan pada tahun 2017, tapi gelarnya segera copot. Meski begitu, kapal ini tetap luar biasa kok. Panjangnya 1,5 kali Titanic dan bisa mengangkut hampir sebanyak 16.000 jam Big Ben di London. OOCL Hong Kong adalah kapal laut raksasa di antara kapal kontainer. OOCL adalah singkatan dari Orient Overseas Container Line, perusahaan pengiriman dengan kontainer asal Hong Kong. Dengan panjang yang setara dengan 5,5 pesawat Stratolaunch, kapal ini bisa membawa 6.400 truk damkar ukuran sedang. MOL Triumph, kapal kontainer milik perusahaan transportasi asal Jepang ini, cuma 13 cm lebih panjang dari OOCL Hong Kong. Kapal ini juga bisa mengangkut beban sedikit lebih berat, 6.900 truk salju bermuatan sedang, lebih dari 850 patung Liberty, atau 13 jembatan Brooklyn. Kapal tanker minyak. Kapal tanker minyak Esso Atlantic dan Esso Pacific diluncurkan pada tahun 1977, tapi sayangnya sudah rusak. Dulu, keduanya termasuk di antara 7 kapal tanker yang bisa mengangkut muatan lebih dari 500.000 ton. Panjangnya 4 kali lapangan sepak bola. Kapal ini juga bisa mengangkut 10 kapal Titanic. Kapal supertanker kelas Batilus terdiri dari 4 kapal yang dibuat pada tahun 1970-an dan terus beroperasi sampai tahun 2003. Ada sedikit perbedaan di antara 4 kapal raksasa ini, yakni lebih panjang dari gedung pencakar langit tertinggi sekalipun. Panjang masing-masing kapal ini setara dengan tinggi gedung pencakar langit Princess Tower di Dubai. Tinggi kapal ini sungguh wah, 36 meter atau sepanjang 3 bus sekolah. Kapal ini juga bisa mengangkut 1.000 pesawat Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia. Pemenang mutlak di antara kapal tanker minyak adalah Seawise Giant, diluncurkan tahun 1979 dan pensiun pada 2010. Kapal super duper besar ini 6 meter lebih panjang dari tinggi Menara Petronas di Kuala Lumpur yang pernah menyandang gelar sebagai menara tertinggi di dunia. Kapal tanker ini juga bisa mengangkut beban setara dengan bobot 1.255 ISS. Aslinya, ukuran kapal ini lebih kecil loh, tapi berubah jadi kapal angkut terpanjang berkat jumboization, yakni proses yang dilakukan untuk memperbesar kapal dengan menambahkan satu bagian penuh. Prelude FLNG, singkatan dari Floating Liquefied Natural Gas. Bukan cuma anjungan apung yang terbesar di dunia, tapi fasilitas lepas pantainya juga paling wah. Panjangnya sama dengan tinggi gedung Shanghai World Financial Center atau 11 kali panjang pesawat A321. Pembangunan anjungan ini memakan biaya antara 150 sampai 190 triliun rupiah dan memakai lebih dari 260.000 ton baja. Ruang penyimpanannya seukuran 175 kali luas kolam renang ukuran Olimpiade. Anjungan lepas pantai. Para penambang mengebor sumur hingga sangat dalam untuk mencari, mengekstraksi, memproses, serta menyimpan gas alam dan minyak bumi. Berjarak 322 km di sebelah timur Newfoundland, Kanada, anjungan lepas pantai Hibernia menjadi struktur pertama di dunia yang tahan terhadap benturan gunung es. Benturan yang sanggup ditahannya seberat 6 juta ton. Sistem khusus di anjungan ini bisa mendeteksi jalur es yang mendekat, kemudian mengubah arahnya agar menjauh. Konstruksinya benar-benar menempel di dasar laut. Berat bagian atasnya hampir setara dengan bobot 6 menara Eiffel, dan berat anjungannya setara dengan Burj Khalifa plus 10 menara Pisa sekaligus. Berkat berlokasi di perairan Pasifik Rusia, kebanyakan konstruksi di anjungan lepas pantai mirip dengan gunung es, bagian yang lebih besar tercelup ke air. Lain halnya dengan berkat, karena bagian atasnya jadi yang terbesar di dunia. Dengan berat setara 1.000 paus biru, anjungan ini bisa menahan suhu dingin setinggi minus 44 derajat Celcius, menghalau terjangan ombak setinggi 18 meter, dan bertahan dalam es setebal 2 meter.
Stones dibuka pada tahun 2016 di Teluk Meksiko. Inilah anjungan lepas pantai terdalam yang pernah ada. Kedalamannya mencapai 2.900 meter di bawah permukaan laut, setara dengan 3,5 kali tinggi Burj Khalifa sekaligus gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Anjungan ini dibuat di Singapura, kemudian dikirim menyeberangi lautan hingga ada di lokasinya sekarang. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.